Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq ad-da'i ila dinil qayyim wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa antakhil fatihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al-hasu 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Fadilatul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai rahmat Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, para hujjaj, Bapak Ibu semua, alhamdulillah, para jamaah, alhamdulillah senantiasa kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia, untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah semua, Bapak Ibu, senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan rahmat, hidayah, inayahnya senantiasa ya kita dijaga, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya umur, keluarga, pekerjaan semua ya membawa keberkahan buat kita. Anak-anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, senantiasa dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya zahir kita, batin kita ya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan, mudah-mudahan ya kita terus bersyukur ya, dengan syukur qauli, dengan syukur fi'li, dengan ucapan alhamdulillah, kemudian juga dengan fi'li, dengan perbuatan. Mudah-mudahan ya nikmat yang Allah berikan senantiasa ya kita gunakan, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan terus yang menjadi umat-umat yang terbaik. Ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat terbaik yang Allah ciptakan, mudah-mudahan kita terus ya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar, yang ngajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran.
Ya, mudah-mudahan kita nanti ya dikumpulkan, dibangkitkan bersama Nabi tercinta dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita ya untuk hadir di majelis ilmu, ya untuk bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan ya, amal ibadah kita, sholat berjamaah, ya, qiyam kita, qiraatul Quran kita, i'tikaf kita, mudah-mudahan ya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Sekarang bulan apa, Bu? Ya, bulan Masehinya, Hijriahnya apa, Pak? Jumadil ya awal, ya. Kurang lebih 99 hari lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, subhanallah. Ya, kurang lebih 99 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, para ulama salafun salih, ya, para ulama-ulama kita salafun salih yang mencontohkan, mengajarkan bagaimana mereka semua berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 6 bulan setelah Ramadan berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah ketika Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulannya lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala bermunajat mudah-mudahan ya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan kita ya senantiasa nanti selipkan doa-doa kita ya selepas salat fardu, selepas ibadah ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang diberkahi ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita teruskan ya kajian kita ya tafsir Al-Imam ya Jalalain. Kita alhamdulillah pertemuan terakhir membahas surah apa, Pak? Surah Al-Adiyat ya. Surah Al-Adiyat ya, kemarin kita sudah bahas ya, ayat 1 sampai ayat 5. Ya, surah Al-Adiyat ya, firman Allah Jalla wa Ala ya wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ya, kemarin kita sudah bahas bagaimana di sini adalah babul qasam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, bab sumpah ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala bersumpah dengan makhluknya. Al-Adiyat artinya apa? Ya, kuda yang berlari kencang. Artinya kuda, bukan kuda yang biasa, tapi kuda yang luar biasa ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ya. Jadi dalam bab qasam ini, dalam bab sumpah ini ada 2 hal yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan kepada kita. Ya, yang pertama ya, kita lihat siapa yang bersumpah di sini. Di sini yang bersumpah siapa, Pak? Yang bersumpah siapa, Bu? Yaitu Allah. Ya. Kalau Allah tidak bersumpah, kita tetap percaya enggak? Tetap percaya nggak, Pak? Ya, kalau Al-Quran ya firmannya ini nggak pakai sumpah, kita percaya? Percaya. Ya, karena firman Allah. Ini Allah tambah dengan sumpahnya. Ya, berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Ini bukan main-main. Ya, sehingga Allah bersumpah. Ya, Allah menekankan di sini dengan sumpahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, biasanya ketika orang bersumpah omongannya ini ya bukan pembicaraan yang biasa-biasa saja. Ya.
Ketika disumpah, ya kita bersumpah ini, masalah yang kita sumpahkan ini bukan masalah yang biasa, tapi masalah yang harus kita perhatikan. Ya, ada orang bersumpah ya supaya dia dipercaya, kemudian dia diperhatikan, dipercaya omongannya. Ya, ada yang ditekankan di situ. Ya, yang kedua inilah bagaimana isi dari sumpah ini, ya bahwasanya harus kita perhatikan. Ya, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya, yaitu kuda. Ya, kuda ini memang sesuatu yang istimewa baik di dunia maupun di akhirat, karena di surga itu di antara kendaraan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kuda. Ya. Jadi kuda itu merupakan kendaraan bagi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah, kemudian juga riwayat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Buraidah ya radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Ya, beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, aku sangat cinta, ya suka dengan kuda. Apakah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala ada kuda?" Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya Allah berikan kuda bagi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuda yang bersayap, kemudian kudanya ini istimewa, ya, dari yakut merah, ya, salah satu yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain kuda ada apa lagi, Pak? Kendaraan penghuni surga. Ya, ada burung, kemudian ada unta. Ya, unta juga ya salah satu kendaraan yang Allah sediakan buat penghuni surga. Ya, unta di dunia juga luar biasa istimewa. Ya, mahal harganya, begitu juga kuda. Ya, kemudian kendaraan yang lain ada burak. Ya, burak itu ya Allah sediakan juga untuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekh Hamami Zadah dalam kitab tafsirnya menjelaskan dalam firman Allah surah Yasin ayat 57 itu, salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya, itu adalah tahniyah, ucapan dari Allah, ucapan keselamatan, kebahagiaan dari Allah buat para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ beliau jelaskan bahwasanya Allah sediakan yang namanya burak. Ya, burak itu dipakai buat penghuni surga untuk berinteraksi. Jadi kehidupan kita di surga nanti sama seperti di dunia. Ya, karena yang di surga adalah kenikmatan, ya, kebahagiaan, ya, maka kita bisa interaksi dengan saudara-saudara kita, ya, sesama ahli surga. Kalau di neraka, ya, karena dia sibuk sama azab Allah Subhanahu wa taala, maka nggak sempat dia interaksi, nggak sempat jalan-jalan, ya, karena setiap detik itu adalah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau burak itu berasal dari kata barqun, yang artinya adalah cahaya. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, hampir saja cahaya itu, kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ya, barq. Ya, barq itu cahaya, kilat. Ya, kalau ada geledek ada kilatnya tuh. Ya, makanya burak itu karena larinya, kecepatannya melebihi cahaya. Ya, ketika ditunggangi, ketika dinaiki, dikendarai, maka ya disebut atau dipanggil dengan burak. Asal katanya barqun. Ya. Mudah-mudahan nanti kita kumpul di surga, kita cobain, Bu. Ya, kita nyobain, Pak, bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Kemudian firman Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya innal insana li rabbih lakanu. Ya, ayat ke-6 itu Allah Jalla wa Ala berfirman, innal insana li rabbih lakanu. Jadi setelah Allah bersumpah, Allah tekankan lagi juga. Ya, dengan apa? Dengan harfut taukid, ya, dengan alat taukid di sini kalimat inna.
Ya, kalimat inna sesungguhnya. Ya, innal insana sesungguhnya manusia li rabbih kepada Tuhannya. Kemudian Allah tekankan lagi dengan lam taukid, huruf lam di situ. Ya, lakanud. Ya. Huruf lam. Ya, sungguh. Ya, atau benar-benar. Tadi kan innal insana sungguh manusia li rabbih lakanud kepada Tuhannya, lakanud benar-benar kufur, benar-benar ingkar. Ya, kanut itu sama artinya dengan kafur, ya, atau kafur. Ya, kufur atau ingkar. Tapi kanut ini dia lebih parah atau lebih berat lagi pelanggarannya, ya, kemaksiatannya. Ya, kanut ini adamu ta'ah wa adamu syukur. Ya, enggak pernah taat, enggak pernah bersyukur. Ya, itu kanut. Ya, kalau kafur ingkar. Kemudian kalau kanut ya lebih parah lagi daripada kafur atau kufur. Ya, dia tadi adamu syukur wa adamu ta'ah, enggak pernah bersyukur dan tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innal insana, ya, bahwasanya manusia. Di sini Allah tekankan sesungguhnya innal insana, insan. Ya, yang pernah kita jelaskan innal insana, insan ini adalah setiap kita. Ya, insan di sini adalah setiap pribadi kita. Ya, dan ini kalimatnya bentuknya adalah mufrad. Ya, kalau jamaknya adalah nasun. Ya, nasun. Ya, kalau mufrad kita insan nih, setiap kita, masing-masing kita. Ya, sesungguhnya setiap manusia li rabbih, ya, kepada Tuhannya, Rabb, ya, al-mun'im, ya, yang memberikan kita nikmat. Ya, kemudian ada Rabb itu diartikan dengan mudabbir atau murabbi, ya, yang mengatur, ya, yang mengatur kehidupan kita, kebutuhan kita. Ar-Razik, yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, makanya kalau kita bersyukur tadi ada syukur qauli, ada syukur fi'li. Ya, kalau syukur qauli biasanya ini syukurnya bentuknya umum, ya. Semua manusia bisa ngerjain mengucapkan alhamdulillah. Ya. Syukur qauli ini yang dilihat adalah an-ni'amnya, yaitu nikmatnya. Ya, kalau syukur fi'li yang dilihat adalah al-mun'im, yang memberikan nikmat. Ya. Jadi ketika kita melihat, ya, kita menyadari ada yang memberikan nikmat, kemudian kita gunakan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hakikat syukur yang sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah ingatkan sungguh setiap manusia, ya, kalimat insan itu di dalam Al-Qur'an diulang sama Allah sampai 65 kali. Ya. Kemudian kalimat bashar juga Allah manggil manusia dengan kalimat basyarun. Ya, itu diulang sama Allah itu 35 kali. Ya, ada bentuknya musanna basyaraini. Ya, itu diulang sama Allah 1 kali. Ya. Kemudian ada ins. Itu 18 kali diulang sama Allah di dalam Al-Qur'an. Yang paling banyak adalah An-Nas, ya. An-Nas itu sampai 241 kali, ya, disebutkan oleh Allah, ya, untuk menyebutkan, ya, atau memanggil kita sebagai umat manusia, ya. Jadi macam-macam Allah memanggil kita, ya, dengan ucapan-ucapan tadi atau kalimat-kalimat tadi, ya. Innal insana li rabbih lakanu. Ya, kanut di sini juga ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya bahwasanya sesuatu al-munqati, sesuatu yang terputus. Ya, sesuatu yang terputus. Artinya apa? Terputus antara sang khalik dengan sang makhluk. Ya, enggak ada ikatan.
Ya, karena tadi makhluknya ingkar kepada Allah. Ya, makhluknya kufur kepada Allah, ya, sehingga terputus tuh. Ya, tidak ada ikatan antara sang khalik dengan sang makhluknya. Ya. Ini diartikan sesuatu yang terputus. Lakanu, ya. Innal insana al-kafir li rabbih. Ya, manusia ini kufur kepada Tuhannya. Ya, lakanut lakafurun yajhadu ni'matihi ta'ala. Ya, mereka ingkar karena ya mereka tidak bersyukur ya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Ai kunuduhu lasyahidun. Ya, bahwasanya keingkarannya, kekufuran manusia tadi, ya, manusia yang suka kufur, ya, yang maksiat kepada Allah Jalla wa Ala, la syahidun yashhadu ala nafsihi bi san'ihi. Jadi manusia tahu, manusia sadar, dia menyaksikan sendiri bagaimana kemaksiatan dia kepada Allah. Ya, manusia tahu, manusia sadar, ya, manusia yang menyadari bahwasanya bagaimana keingkaran dia, kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan dia kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Karena ketika manusia diciptakan oleh Allah, itu diberikan fitrah Bapak Ibu semua. Ya. Salah satu fitrahnya adalah kalau kita berbuat maksiat, ya, Rasulullah katakan dalam hadisnya, ya, mahaka fin nafsika wa kariha ayyatali 'alan nas. Itu kalau kita berbuat maksiat, diri kita gelisah. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Jadi kalau kita berbuat maksiat, ya, kalau kita sendiri, ya tetap orang yang beriman masih punya iman. Ya, orang yang masih takut kepada Allah ketika berbuat maksiat, itu hati kecilnya itu akan menolak, dirinya akan gelisah, akan nggak tenang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya ketika kita bermaksiat, ya, kita nggak mau kemaksiatan kita dilihat sama orang lain. Yaitu fitrahnya manusia. Jadi yang pertama tadi, ketika berbuat maksiat dirinya akan merasakan gelisah, nggak tenang. Yang kedua, ya, bahwasanya kemaksiatannya nggak mau dilihat sama orang lain. Kalau dua ini sudah nggak ada dalam diri kita, berarti fitrah kita udah nggak ada. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ada orang berbuat maksiat biasa aja, ya, bahkan seakan-akan dia udah menikmati itu, ya, karena udah menjadi kebiasaan dia, nggak ada rasa gelisahnya lagi, ya, bahkan terang-terangan, ya, dia nggak malu dilihat orang, ya. Jadi hakikat manusia ketika bermaksiat, ketika melanggar, dia kufur kepada Allah Jalla wa Ala, dia sadar, ya, bahwasanya dia bermaksiat, ya, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, fala tazlimu anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri. Surat Taubah ayat 36 tuh. Ya, supaya apa? Supaya bahwa kita sadar nih, ketika kita bermaksiat, kita tahu, ya, kita menyaksikan sendiri, kita sadar kemaksiatan kita kepada Allah, hati kita menolak ketika kita berbuat maksiat. Ya, na'udzubillah tadi, ketika udah nggak ada rasa itu, maka fitrah kita udah nggak ada lagi sebagai manusia. Ya, makanya Allah bilangkan di surah Al-A'raf 179, bukan lagi manusia, ya, ulaika kal an'am balhum adall, mereka bagaikan binatang, ya, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang.
Makanya ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali diulang sama Allah. Surat Ar-Rahman 78 kali, 78 ayat. Jadi hampir setengah surah Ar-Rahman isinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah di situ memakai kalimat tukadziban? Kenapa enggak tungkirun? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tungkirun. Nikmat mana lagi wahai dua makhluk Allah, jin manusia, yang kamu ingkarkan, yang kamu ingkari. Di situ Allah memakai kalimat tukadziban, yang kamu dustakan, bukan kamu ingkari, kata Allah. Yang kamu dustakan. Kenapa? Karena manusia tahu dia mendapatkan nikmat dari Allah. Cuman manusianya ini berdusta. Mendustakan firman Allah, mendustakan nikmat Allah. Makanya kalimatnya bukan mengingkari, tapi mendustai. Tukadziban, mendustakan nikmat Allah. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, manusia tahu akan nikmat Allah, tapi dia mendustakan nikmat tersebut. Mendustakan firman hidayah, ada Al-Quran, ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan derajat terendah seorang hamba adalah ketika dia bermaksiat dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bermaksiat pakai nikmatnya siapa, Pak? Nikmatnya Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa hidup, kita bisa berbuat, semuanya atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dustakan tuh, nikmat-nikmat tersebut. Wa innahu ala dzalika la syahid. Kalimatnya di sini syahidun. Syahidun. Bukan syahidun. Tapi syahidun. Artinya manusia memang benar-benar tahu. Allah ingin menekankan di sini. Allah ingin menekankan bahwasanya manusia benar-benar tahu bahwasanya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengingkari nikmat yang Allah berikan. Dia mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu ala zalika la syahid. Sama nanti di akhir. Di akhir itu firman Allah, inna rabbahum bihim yawma izil la khabir. Kalimatnya enggak pakai khabirun, enggak, tapi khabirun. Artinya apa? Allah maha benar-benar tahu. Dari hal-hal yang terkecil, Allah tahu. Makanya kalimatnya khabirun, bukan khabirun, tapi khabirun. Allah benar-benar tahu dari hal-hal yang terkecil. Wa innahu ala dzalika la syahid. Kemudian firman Allah Jalla wa Ala, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil khairi la syadidun, sama syadidun. Jadi di sini ada dua kalimat yang memang luar biasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, li hubbil khair. Hubbul khair sama syadidun. Syadidun berasal dari kata asyaddu. Jadi asyaddu itu apa? Kalau kita ngikatnya yang paling kencang. Sangat kencang. Syadidun, syaddun. Kita ikat, kemudian kita ikat dengan ikatan yang kencang. Kencang banget tuh ikatan. Jadi ketika manusia dia tahu, dia sadar dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyaksikan maksiatnya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa kanut, bisa kafur, bisa ingkar?
Ya, kan karena mereka lihubbil khair. Ya, mereka cinta yang namanya al khair. Al khair di sini adalah hubbud dunya. Ya, hubbud dunya. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia kemudian juga takut mati. Ya, hubbud dunya kemudian karahiyatul maut, ya takut mati. Biasanya orang kalau udah cinta dunia, ya semuanya adalah dunia, makanya tadi dia lupa dengan yang namanya kematian. Ya, kenapa di sini kalimatnya al khair bukan hubbud dunya? Ya, kenapa firman Allah enggak wa innahu lihubbid dunya? Yalah syadid, mereka mencintai dunia dengan begitu cintanya. Ya, tapi Allah di sini memakai kalimat lihubbil khair. Ya, lihubbil khair ay al-mal, ya al-mal, harta atau dunia. Kenapa? Kalau kita terjemahkan al khair ini artinya kebaikan, Bapak Ibu semua. Ya, kebaikan. Ya, karena bagi orang yang cinta dunia, mereka menganggap dunia adalah kebaikan buat mereka. Yang paling baik adalah dunia. Ya, jadi nggak mikirin akhirat lagi. Jadi bukan sedekah yang membawa kebaikan, bukan zakat yang membawa kebaikan, bukan sholat yang membawa kebaikan, ya, bukan berbakti kepada kedua orang tua, orang lain yang membawa kebaikan, enggak. Tapi dalam pikiran orang yang cinta dengan dunia, bahwasanya dunia adalah kebaikan, sumber kebaikan buat dia. Ya. Makanya yang dikerjakan, yang dipikirkan semuanya adalah tadi begitu cintanya dengan dunia. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai adalah orang yang senantiasa memikirkan atau membekali dirinya untuk kehidupan akhirat nanti. Ya, mereka yang memperhatikan dirinya, yang mempersiapkan untuk dirinya, ya, untuk kehidupan di akhirat. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Dan kita lihat dalam kehidupan kita yang menjadi tolak ukur kesuksesan seorang sekarang adalah dunia, materi, betul Pak? Ya. Orang dikatakan sukses ya ketika dia sudah punya rumah yang banyak, yang mewah, ya banyak, mewah, bagus, ya, kendaraannya kendaraan yang mahal, ya, kemudian punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi, kerjaannya, ya itu materi sekarang tuh. Ya, jadi tolak ukur ya kesuksesan manusia sekarang dilihat dari materinya. Ya, padahal Allah tegaskan, ya, bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Ya, in akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga tadi Rasul, orang yang sukses, orang yang cerdas, yang mereka yang mempersiapkan, yang membekali dirinya untuk kehidupan akhirat. Ya. Makanya di sini lihubbil khair lasyadid. Ya, mereka ini cinta sama dunia, ya, begitu cintanya syadidun. Ya, takut kehilangan dunia. Ya, makanya Rasulullah bilang kepada kita, aksiru bi zikra hadhimil ladzat. Ada hadim, ada hadim. Ya. Perbanyaklah kepada kita, ya, kita disuruh perbanyak untuk mengingat pemutus kematian, kenikmatan, ya, pemutus kenikmatan, ya, penghancur kenikmatan, yaitu kita banyak-banyak ingat mati, ya, ingat mati. Ya, makanya kita disuruh ziarah kubur, ya, supaya kita ingat bagaimana nanti kita akan, ya, masuk, ya, ke dalam kubur tersebut. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi subhanallah,
Jadi Allah telah berikan ya kenikmatan kepada kita semua. Ya, Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan pedoman buat kita. Ya, ada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi pedoman buat kita. Kata Rasul, ya, beliau mengatakan qad taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada. Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua wasiat, ya. Ketika kita berpegang teguh terhadap dua wasiat ini, maka kita tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan dunia, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kita berselisih pendapat, kalau ada suatu masalah, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Biasanya orang yang hubbud dunia ini mereka jauh dari pedoman Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak pernah duduk bareng kita dalam satu majelis. Ya, mereka enggak pernah baca Al-Qur'an, enggak pernah ya mempelajari yang makna isi Al-Qur'an. Ya. Makanya subhanallah, kenikmatan yang luar biasa ketika Allah berikan hidayah kepada kita, senantiasa kita mengkaji firman Allah, ya, kita perbaiki bacaan Quran kita, ya, qiraatul Quran kita, tajwid kita, kemudian juga pemahaman kita, maknanya kita pelajari sehingga bisa menjadi pedoman. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi. Ya, senantiasa kita bersyukur. Tapi kata Allah, memang manusia ya kebanyakan kufurnya, kebanyakan lupanya. Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit kata Allah hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Jalla wa Ala melanjutkan dalam firman-Nya, ya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ya. Apakah kalian ya tidak mengetahui, ya kalian ini umat kita, nih kita umat manusia, idza bu'sira ma fil qubur, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita semua dibangkitkan dari kubur kita. Ya, jadi setelah Allah bersumpah, kemudian Allah peringatkan kita, ya sebagai hamba-hamba yang suka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan penyebabnya kenapa manusia bisa kufur. Ya, karena manusia senantiasa hubud dunya. Ya, hubud dunya, cinta kepada dunia. Padahal Allah telah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Ya, makanya ada 3 metode bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita. Ya, para jamaah semua, ada 3 cara ya Allah memberikan nikmat, memberikan rizki kepada kita. Ya, yang pertama, ya dalam firman-Nya, ya dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya ataina. Ya, yang pertama ataina, yang kedua a'taina, yang ketiga ya wahabna, ya rabbana hablana, ya hablana atau wahabna. Ya, yang pertama ataina. Ya, kalau ataina ini ya rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ya ini sifatnya umum buat seluruh manusia. Ya, enggak dipermasalahin apa dia orang muslim atau dia orang kafir. Ya, kemudian kalau ataina ini biasanya ini nanti dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ataina. Jadi ataina ya sifatnya umum bagi seluruh manusia. Makanya ketika para rasul, para nabi diberikan kitab, wa atainal kitab, nanti itu dipertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang dibawa oleh para nabi ya dan rasul ini adalah nikmat rizki buat kita, dan kitab ini adalah bagi seluruh umat manusia. Itu ataina. Yang kedua a'taina.
Ya, kalau a'tayna ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan a'tayna ini tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan a'tayna ini sifatnya dia rizkinya, nikmatnya banyak. Ya, makanya dalam firman Allah Jalla wa Ala mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Ya. Jadi siapa Pak yang diberikan nikmat yang paling banyak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Ya, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat ya al-kautsar. Ya, nikmat yang begitu banyak. Ya, ada yang menafsirkan al-kautsar di situ al-haud, ya telaga di surganya Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi a'tayna di sini nikmat yang banyak, ya, kemudian hanya untuk orang yang beriman. Kemudian yang terakhir yaitu hablana atau habna. Makanya doa kita Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Jadi hablana ini kita meminta sesuatu yang sebenarnya enggak layak buat kita. Ya. Tapi ketika kita minta bisa aja Allah ngasih buat kita. Ya. Ketika Allah memberikan kepada kita ini nikmat yang luar biasa. Ya. Nikmat untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta keturunan, ya. Kita minta pasangan, ya. Yang keturunan yang soleh dan solehah, pasangan yang soleh dan solehah. Ya, itu adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya ya sebagai hamba Allah kita enggak layak minta, tapi kita minta kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberi kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah ingatkan ketika manusia masih kufur juga, maka Allah tadi di ayat 9 Allah ingatkan obatnya. Ya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Ya, bahwa saya nanti kalian akan dibangkitkan, kita semua akan mati, kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ukhrija ma fil kubur minal mauta. Ya, kita ketika mati, ketika hari pembangkitan nanti ya dibangkitkan semua ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bu'sira ini ya kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang beliau mengatakan bu'sira ini berasal dari kata ba'atha kemudian athara. Jadi gabungan ya dari kalimat ba'atha dan athara. Ba'atha artinya dibangkitkan, athara ada jejak-jejaknya. Ya, artinya apa? Bu'sira ini ya Allah bangkitkan sedetail-detailnya. Ya, bagaimana keadaan kita nanti ya. Itu nanti kita dibangkitkan sesuai bagaimana kebiasaan kita di dunia. Ya. Jadi Allah memberikan obat di sini. Ya, ayat 9 Allah ingatkan bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah ya dari kubur-kubur kita semua. Wa husila ma fis sudur. Firman Allah selanjutnya wa husila ma fis sudur, ya. Bayyana wa afraza ma fis sudur al-qulub minal kufri wal iman. Jadi setelah Allah bangkitkan, maka Allah akan tampakkan semua, ya Allah akan buka, ya bayyana Allah akan perjelas ya apa yang ada di dalam hati kita. Ya, kata Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan yang namanya hati itu bagaikan bawang, Bu. Ya, Ibu ngupas bawang pernah, Bu? Sering. Ngupas bawang kan kita ngupas banyak kulit tuh ya. Ya. Itu kata Imam Tirmidzi, hati itu yang pertama sudur. Ya, yang paling luar itu adalah sudur. Habis sudur dalamnya lagi ada namanya qalbun. Ya, ada qalbun. Setelah qalbun ada yang namanya fuadun. Ya, fuad. Kemudian setelah fuad yang paling dalam adalah lubbun. Ya, lubbun.
Ya, makanya orang-orang yang menggunakan hatinya, yang menggunakan pikirannya disebut dengan ulil albab. Ya, orang-orang yang senantiasa menggunakan hati dan pikirannya. Ya, makanya di sini dari mulai luarnya Allah buka kita. Ya, wa husila ma fis sudur, dari luarnya semua diperlihatkan ya kepada kita di yaumil hisab nanti. Ya, dari luarnya, dari hal yang terkecil, dari luar ya, bagian terluar hati kita, semua akan nampak kefasikan kita, kemunafikan kita, kekufuran kita akan diperlihatkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya, astagfirullahalazim. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ya, yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, ya, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir la'alimun fayujazihim ala kufrihim. Ya, bahwasanya Allah Jalla wa Ala yang akan membalas dari segala apa yang kita perbuat ya ketika kita di dunia. Ya, la khabir. Ya, Allah tekankan la khabir, ada lam taukid lagi, bahwasanya Allah benar-benar tahu, sungguh Allah benar-benar mengetahui segala hal-hal yang terkecil dari diri kita. Ya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya dengan surah Al-Adiyat ini kita bisa memperbaiki diri kita, ya, bisa menjadi cahaya penerang dalam hidup kita, ya, bisa menjadi peringatan buat kita ya supaya kita lebih berhati-hati lagi ya dalam perkataan, perbuatan, bahkan hati kita. Ya, terkadang kita nggak maksiat dengan tangan kita, nggak maksiat dengan mulut kita, dengan mata kita, tapi terkadang kita maksiat dengan hati kita. Terkadang kita kesel sama orang, ya, iri sama orang. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memperbaiki ya, hati kita, diri kita lebih baik lagi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mungkin para jamaah ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Baik. Tentang malaikat, Pak. Malaikat itu di surga. Apa yang bisa dinikmati oleh malaikat? Sedangkan malaikat kan nggak punya hawa nafsu, pengen makan, pengen minum, istri juga. Begitu juga manusia. Apa rasa takut masih ada di surga itu? Karena misalnya suami istri sama-sama ke surga. Nah, suaminya pengen naik buruk tapi istrinya takut. Iya. Ya bisa. Udah pagi itu. Ya. Iya, subhanallah. Ya. Masih takut bahaya. Ya, subhanallah, malaikat. Ya, jadi malaikat, ya, bagaimana Allah ciptakan malaikat, ya, ibadun mukramun la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah, ya, makhluk yang mulia, yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah. Memang sudah disetting seperti itu. Ya. Kalau ya senantiasa bermaksiat, berarti memang nggak ada yang dihisab dari malaikat, ya. Tapi memang di surga, ya, Allah didampingi, ya, Allah bersama malaikat-malaikatnya, ya. Ketika memberikan nikmat, mengabarkan kepada ahli surga, Allah perintahkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya malaikat, ya, memang karena malaikat adalah makhluk yang senantiasa beriman, ya, bertakwa, senantiasa mengerjakan kebaikan, ya, kemudian juga, ya, makhluk yang mulia, ya, maka sebenarnya biasa aja, ya, memang dia pantas berada di surga, ya, karena mereka ini adalah, ya, termasuk dari bagian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nanti para malaikat diperintahkan oleh Allah, ya, untuk mengabarkan, ya, kepada penghuni ahli surga bagaimana kenikmatan Allah yang luar biasa. Ya, kemudian Allah Jalla Jalaluhu juga bertanya kepada para penghuni surga bagaimana kenikmatan yang Allah berikan.
Ya, apakah kalian ridho ya kepada nikmat Allah di dalam surga? Ya, kemudian kita semua menjawab bahwasanya kita sangat ridho, ya, tidak ada ya rasa apa kurang sedikit pun. Makanya di surga itu udah nggak ada rasa takut, Pak. Ya, sudah nggak ada rasa takut, rasa khawatir nggak ada. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan, ya, kan dapat tempat kebahagiaan, kesenangan. Ya, jadi nggak ada lagi orang takut, orang sedih, ya, orang gelisah, itu udah nggak ada. Ya, karena yang ada dalam surga adalah kebahagiaan, kenikmatan. Ya, makanya tadi nggak ada lagi tuh. Ya, kita mau naik buruk, bini nggak mau, takut lagi. Ya, itu udah Allah hilangkan semuanya rasa-rasa seperti itu. Ya, jadi sudah disetting sama Allah bagaimana para penghuni surga ini bisa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah bertanya kepada penghuni surga, ya, hal tardawna ya bi ni'mati, apakah kalian ridho, ya, kalian senang dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi Allah minta ridhonya kepada para penghuni surga. Ini saking bagaimana Allah Jalla wa Ala ingin menservis, ya, untuk memberikan kenikmatan yang luar biasa buat penghuni surga. Allah minta ridhonya ya kepada para penghuni surga. Kalau di dunia kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau di surga Allah yang minta ridho kepada para penghuni surga, ya, untuk balasan, ya, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena di dunia kita senantiasa patuh dan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak ada lagi rasa takut, rasa sedih, semuanya, ya, karena yang ada dalam surga adalah kenikmatan, ya, dan kebahagiaan yang Allah berikan. Ya, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu nggak pernah terlintas di hati kita, ya, nggak pernah kita lihat dengan mata kita, nggak pernah terlintas dengan telinga kita, ya, artinya kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan, ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi para jamaah semua? Cukup? Ya, baik, Bapak Ibu semua, para jamaah yang dicintai dan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup, kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita baca ini menjadi peringatan, menjadi pengingat buat kita, ya, untuk senantiasa memperbaiki diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memperbaiki ibadah kita, ya, hati kita, ya, mudah-mudahan senantiasa kita beribadah, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari pribadi diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.